Dua terdakwa Andi Saputra dan Fanti Liliastuti diduga gelapkan uang 3,7 miliar milik sekolah Muhammadiyah yang ada di daerah Wonokromo, Surabaya. Sementara itu kuasa hukum terdakwa menilai bahwa kejahatan yang dilakukan terdakwa ini tidak berdiri, namun ada juga unsur kelalaian yang dilakukan oleh Bank BSI Syariah. Bahwa pada saat pencairan cek yang bawa oleh terdakwa ke Bank BSI, pihak bank tidak melakukan konfirmasi atau verifikasi ke pihak Muhammadiyah, dan seandainya uang tersebut tidak dicairkan maka kejahatan ini tidak akan terjadi. Dalam kejadian ini terdakwa juga sudah menanggung semua kesalahannya dan siap bertanggung jawab, namun justru Bank BSI Syariah menganti uang 3,7 miliar ke pihak Muhammadiyah. Ada dugaan unsur korupsi yang dilakukan oleh pejabat Bank BSI Syariah cabang Diponegoro, dan semua sudah dilaporkan oleh kuasa hukum terdakwa Kejaksaan Tinggi Jatim. Terkait keterangan kedua saksi tadi dari BSI tadi Pak, ada yang bisa disampaikan Anda dari penasihat itu? Ya, pertama kita jelaskan ya bahwa perkara ini kami sebagai penasihat hukumnya itu sudah komitmen dengan klien kami bahwa harus kooperatif, bahwa harus mengakui kesalahan, itu prinsip bagi kami. Yang kedua, bahwa kejahatan yang didakwakan kepada klien kami itu tidak berdiri sendiri. Dia ada beberapa pihak-pihak yang kami juga kuat, dia juga terlibat. Apa itu? Satu, pada saat mencairkan uang dengan cek dari Muhammadiyah tidak dilakukan konfirmasi kepada nasabah. Itu standar operasional prosedur yang ada di perbankan dan itu wajib dikonfirmasi. Klien kami hanya membawa cek kemudian diserahkan kepada teller, yang kewajiban teller itu adalah mengkonfirmasi, memverifikasi, mengkonfirmasi dan kemudian mencairkan ketika sesuai data itu tidak dilakukan. Ini yang kemudian kami sesali. Andai saja itu tidak dicairkan, maka kejahatan itu tidak akan terjadi. Makanya kami berharap persoalan ini juga tidak hanya berhenti di sini. Pihak BSI, pihak penegak hukum harus melakukan pendalaman kaitannya dengan tindakan ini. Kenapa dicairkan? Karena tidak sesuai dengan standar operasional. Satu itu. Yang kedua, dalam fakta persidangan, saksi dari pihak pelapor yaitu BSI menyampaikan bahwa kerugian itu sudah dikembalikan kepada Muhammadiyah 3,7 M sekian. Sementara Fanti dijadikan terdakwa. Apa dasar BSI mengembalikan uang ini? BSI ini adalah di bawah Kementerian BUMN yang seharusnya harus ada dasar hukum pembenar. Apa dasarnya mengembalikan itu? Bahwa ini kejahatan ditanggung juga sama klien kami. Inilah yang kemudian kami anggap ada dugaan penyimpangan, dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Dan kami sudah laporkan ini ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Mohon kiranya didalami dan tentu ke BPK juga untuk melakukan audit dan Bank Indonesia untuk melakukan audit investigasi soal ini. Karena ini kejahatan yang masif, ini kami duga ada sesuatu di balik ini. Maka kami berharap BSI sebagai bank syariah terbaik yang kalau kita kurang lebih nomor 3 di dunia, bank syariah itu terbaik dan terbesar setelah Malaysia, ini harus menjadi hal kebanggaan orang Indonesia. Tapi ternyata di dalam sistem pelayanan BSI ada banyak hal-hal yang perlu dievaluasi. Ini demi kebaikannya BSI. Mas, terdakwa itu di BSI ya Pak? Dia funding marketing. Funding marketing. Untuk yang si Andi Saputra? Dia collection, hanya penagihan. Ya dianggap sebagai ikut serta saja, serta membantu. Mas, ini ada dugaan terdakwa ini kerjasama dengan oknum di Bank BSI atau seperti soal itu makanya dugaan itu sesuatu yang saya tidak pasti ya, tetapi begini, bahwa kami menduga kuat itu ada, makanya kami ingin menyampaikan ini kepada Kejaksaan Tinggi bahwa ada sesuatu yang janggal di sini. Mohon kiranya kami sudah laporkan itu, tinggal aparat penegak hukum yang akan melakukan langkah-langkah itu. Mas, bisa sampaikan sedikit nggak terkait SOP perbankan untuk seperti peristiwa yang dialami klien Anda? Sepengetahuan kami begini, di dalam pencairan cek itu bahwa cash pick up atau pengambilan dari cek itu adalah layanan bagi nasabah prioritas. Maka pihak nasabah yang prioritas apabila mau nabung uang kemudian mau mencairkan uang
itu karena prioritas, karena tidak bisa katakan ke bank, maka Iya, orang bank kan datangi ya. datangi itu mohon, dan itulah layanan sebagai priority, service priority. Nah, tetapi ada SOP lanjutan ketika cek itu dibawa oleh staf BSI katakanlah, dibawa ke teller, maka kewajiban teller dan beberapa struktur di sana verifikasi data benar apa tidak, kemudian mengkonfirmasi kepada nasabah yang bersangkutan yang pemilik cek itu. Kalau tidak, apa alasan bank mencairkan? Inilah yang terjadi di BSI. Dia tidak melakukan konfirmasi. Kenapa dicairkan? Itu. Terkait yang sempat anggap ada dugaan korupsi dan lain-lain. Ada kerugian keuangan negara, soal kemana arah tindak pidananya itu aparat penegak hukum yang menilai. total kerugian negara sampai berapa? Kalau kami duga itu 3,7 itu. 3,7. Nama lengkap Ahmad Taufik. Muhammad Taufik. Seperti diketahui pada tahun 2020 lalu terdakwa selaku marketing Bank BSI Syariah, dipercaya Sekolah Muhammadiyah 6 Surabaya untuk mencairkan uang di Bank BSI sebagai nasabah prioritas. Namun setelah uang cair dari Bank BSI tidak diberikan ke Sekolah Muhammadiyah dan dipergunakan terdakwa sendiri dengan nilai 2,5 miliar, dari Surabaya Rahayu mewartakan.